Halo Isti. Halo, iya. Boleh nggak? Boleh, gak apa-apa. Gimana kabar Isti? Baik sih sebenarnya. Sebenarnya, terus sebenarnya nggak baik. Iya, karena kayak tadi itu relapse. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang bikin Isti nggak baik? Nggak ada sih, karena habis UTS ya, udah kelar. Oh, udah, bebannya udah kelar ya? Iya, Sebelumnya mah kayak ini banget ya, pusing. pusing banget gitu. Terus Isti sekarang rasanya kayak happy, biasa aja, atau sedih, atau gimana? Happy. Sebenarnya happy. Kalau pagi sampai sore happy. Oke. Pagi sampai sore happy, tapi kalau Malam kesepian. malam kesepian. Baik. Jadi apa yang Isti mau ceritain hari ini? Tadi Apa tuh yang tadi? anakku, kamu udah tahu kan orang itu? Iya. Aku kan masih dekat kan sebenarnya. Tapi masih dekat kayak udah temen aja, karena sebenarnya dulu aku teleponan tiap hari ya. Jadi yang bikin aku seperti itu, aku tuh bisa aja dari pagi sampai sore sampai maghrib lah ada kegiatan kan pasti. Tapi kan kalau malam di kamar, jadi kayak nggak ada kegiatan, jadi kesepian. Aku ini belakangan ini kayak ngerasa kayak udah seminggu, udah dari Senin kayaknya aku tuh ngeblok dia karena banyak sih faktornya. Tapi kayak aku tuh kayak mikirnya gak selesai nih kalau misalkan masih berhubungan. Terus gak menutup kemungkinan juga aku tuh masih ada ekspektasi kalau dia gak bakal deketan yang lain. Padahal ini udah putus, pasti bakal deket kan. Dan itu selalu bikin aku sakit hati. Tapi sebenarnya udah putus, gak ada alasan lagi buat gak marah kan. Tapi namanya manusia masih dekat, kan kayak ngerasa harusnya ada ngargain gue gitu. Tapi kan namanya udah putus ya udah gitu. Jadi udah aku blok. Iya ya udah aku di situ kesepian. Jadi salah satu faktornya pasti kesepian gitu. Iya. Karena kesepian aja atau emang masih ada rasa sih? Sebenarnya mungkin aku tuh udah di fase aku tuh nggak tahu sih, aku bingung. Aku kan nggak suka sama sifatnya caranya, tapi mungkin yang bikin dia bisa bikin aku galau itu mungkin karena keadaan dulu setiap hari dia ada. Jadi kayak kebiasa gitu lah ya. Ditambah Yasmin kan lagi bucin. Jadi aku nggak chatan lagi. Chandrika tetap chatan, tapi kan kayak nggak seintens itu, kecuali pas main gitu. Mungkin yang bikin aku biasa aja waktu dulu itu karena ya aku juga bucin, jadi kalau sama kayak Yasmin biasa aja. Oke. Mungkin ada apa ya namanya ya? Tapi pasti udah difiksin gak ada perasaan? Enggak, itu kayaknya belum, masih bimbang gitu ya? Masih bimbang. Kalau boleh tahu putus itu kenapa? Sebenarnya faktornya banyak banget. Aku tuh putus nyambung ya. Tapi dia tuh emang gak pernah selingkuh. Tapi kalau setiap putus itu pasti dia udah chat cewek lain. Otomatis pas balikan itu jadi penyebab lagi gak sih? Gitu. Udah gitu aja sih. Sebenarnya dari awal itu aku udah minta putus duluan, karena aku kayak oke, kayaknya ini udah susah dilanjutin. Tapi kan dia selalu minta balikan. Nah, jadi kan makin lama pasti makin susah kan lepasnya. Nah itu otomatis juga kayak bikin makin lama aja hubungannya tuh jadi ya susah lepasnya. Gitu. Tapi maksudnya kan Isti ngerasanya tuh ininya di malam doang. Apakah di hari libur kan misalnya di hari libur juga ada kegiatan? Apa ngerasa kayak sepian juga kah? Sebenarnya enggak kalau libur nih, tapi pagi sampai sorenya tuh aku nggak ngerasa kesepian.
atau gimana. Mungkin karena lagi-lagi kebiasaannya itu telepon malam. Jadi kalau udah selesai kegiatan baru bisa telepon. Terus kan aku cerita apa yang aku lakuin, apa yang misalkan aku bikin kesal. Hal penting hal yang penting aja cerita gitu loh. Mungkin itu sih. Gini. Pas UTS kan lagi sibuk-sibuknya tuh, masih kepikiran nggak atau nggak? Iya, karena otomatis aku ngeluh. Aku biasa ngeluh kayak ini capek banget tugasnya gini. Terus kayak gak ada. Terus bisa aja aku ngeluh ke teman, tapi kan teman juga OTS ya. Gitu. Apa ditambah? Jadi aku cerita aja kayak aku waktu itu sebenarnya lagi nangis terus aku cerita ke Yasmin. Terus di situ Yasmin lagi berantem sama cowok. Terus di situ aku nggak ditanggepin. Aku kan jadi dia bilang kayak gini. Setiap aku cerita gini. Terus aku berusaha buat kayak bilang baik-baik kalau aku lagi nggak bisa dijadiin tempat cerita karena aku lagi nangis. Aku sampai foto part nangis. Terus aku bilang aku lagi apa gitu di situ, tapi dia masih lanjut cerita dia nggak ngebahas aku. Makanya di situ kayak di situ sih ngerasa sedihnya. Terus juga jadi sampai sekarang itu nggak cerita lagi. Tapi kalau TikTok ya udah chatan kirim video doang. Bikin strik ya? Iya, udah. Jemput strik. Itu doang. Menurut Isti, apa hal yang bisa Isti lakuin biar nggak kesepian? Sebenarnya main. Keluar. Dan sebenarnya aku juga malam itu bisa sih cari kegiatan lain kayak aku telepon Chandrika. Gitu atau yang lainnya. Selain mungkin kan kalau main kita ada batas waktu ya gitu. Mungkin pas Isti sebelumnya sama cowok tersebut kan misalnya teleponan sampai tengah malam gitu kan. Nah itu kan nggak ada batas waktunya gitu. Selain itu mungkin selain main gitu, teleponan, apa hal yang mungkin Isti bisa lakuin? Nonton film. Lagi suka nonton film apa? Aku ulang-ulang nonton Ghibli. Gitu. Selain itu mungkin ada kegiatan yang kayak Isti lagi mungkin gini. Biasanya kan orang sibuk, selain sibuk mungkin kan kalau nonton, main itu kan soal pribadi ya gitu. Ada nggak sih hal yang Isti pengen lakuin gitu untuk mencari kesibukan lain gitu, tentang misalnya mungkin dari unsur sosialnya kayak mungkin ikut organisasi atau apa? Nah aku tuh kan Nanda ikut organisasi kan yang tau gak sih yang kayak Nanda suka bikin kayak foto sama anak-anak. Aku lupa sih organisasinya apa. Nah aku tuh itu dia di setiap hari Minggu. Nah aku tuh sampai nanya dan mulu kan masuk. Aku pengen itu deh biar, tapi itu pagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa kayak udah yang penting kegiatan aja gitu. Nah itu doang. Tapi itu di kampus ikut organisasi nggak? Enggak, aku udah nggak boleh ikut soalnya udah semester 6. Gitu. Tapi sebelumnya ikut? Iya. Ini cowoknya anak UP? Bukan. Kamu ketemu di mana sih? Di sekolah. Dan itu aku mainnya sama Yasin ya. Dan Yasin tahu. Kok bisa sampai pacaran tuh aneh menurut gue sih. Emang itu juga awalnya kayak gitu ya, kayak apa aneh banget sih pacaran lewat Discord. Pacaran virtual gitu. Jadi terus itu yang terakhir yang ya? Itu yang foto yang itu pertama kali ketemu. Gila. Sebenarnya dia tuh udah 3 kali atau 2 kali ke Jakarta. Dia mana? Dia orang Bintaro. Bintaro Tegal. Tegal berarti. Tegal tapi nama daerah Bintaro. Enggak. Kota Tegal. Kalau di Jakarta di Bintaro. Oh ya yang Jakarta apa tuh nggak tahu. Nah terus sebenarnya dia udah sering kesini. Nah di situ tuh posisinya aku itu
kadang ribut jadi nggak jadi ketemu gitu. Terus kalau nggak akunya ke kampus lagi penuh, tapi dia kosongin di hari itu. Oke. Isti ada keinginan untuk ngelupain Ada. dia sekarang? Yakin? Tapi aku tuh nggak tahu kenapa. Aku dari dulu mau sama dia, panas. Itu aku selalu move on-nya lama, nggak pernah, walaupun misalkan dia gimana, aku tuh nggak tahu kenapa, nggak tahu cara move on-nya aku yang emang lama. Aku tuh orang-orang bisa kan kayak pakai orang baru, tapi aku nggak bisa. Walaupun misalkan ada banget yang disuka, tapi kayak nggak tega buat ngelanjutin kalau kitanya masih galau sama orang lama. Jatuhnya kayak walaupun cuma PDKT ya, aku nggak bisa. Padahal orang caranya itu kan kayak udah dapet yang baru dia lupanya lama, tapi aku nggak bisa. Oke. Berarti tapi menurut aku sih ya ini berarti itu belum yakin gitu kan ya. Bener gak? Menurut aku kayaknya iya. Antara aku denial atau gimana? Denial tuh kenapa? Isti nggak menerima kalau Isti udah putus? Enggak, lebih ke apa ya? Aku nggak tahu sih ya. Aku bingung. Tapi kayaknya aku tuh masih kayak sayang tapi gak mau balikan juga sebenarnya. Sayang tapi gak mau balikan. Terus macamnya apa? Sayang gak mau balikan aku karena aku tahu sifat dia. Emang sifatnya apa sih? Jeleknya seperti apa sih? Following cewek random gitu. Toxic sih. Iya, kayak sih. Sebenarnya itu doang, kayak sebenarnya dia tuh gak pernah selingkuh, tapi sifat-sifat kecil kan kadang kayak tapi itu refleksi. Oke. Menurut Isti kalau ini kan mungkin Isti masih bimbang ya untuk menyakini diri Isti kalau Isti tuh udah benar-benar gak suka sama dia, benar-benar mau merubah gitu biar Isti tuh maksudnya walaupun di malam hari, di tengah malam gitu, walaupun sendirian tapi gak ngerasa kesepian gitu ya, mungkin bisa cari-cari kesibukan dari rumah gitu. Misalnya Isti suka masak-masak gitu gak? Suka, tapi kayak males ya. Oke, males ya. Mungkin ya bisa besok-besok mau cari-cari kegiatan masak-masak, baking gitu. Walaupun males tapi bisa jadi itu bikin Isti lupa gitu dengan segala hal yang ada di luar sana yang bikin Isti overthinking, yang bikin Isti apa ya, sebenarnya menurut aku sih udah nggak perlu dipikirin lagi gitu Ki. Benar. Iya gitu. Tapi menurut Isti apa hal yang bisa Isti lakuin untuk merubah itu? Sebenarnya aku ngerasa sejauh ini positif dari aku putus tuh banyak banget. Apa aja tuh? Yang pertama, pasti kamu ngerasa aku lebih pede upload sesuatu tanpa ditutupin stiker. Mau itu tiktoker ataupun apa, aku udah nggak pakai tutup stiker. Kamu pas sama dia nggak gitu? Enggak sih, mungkin sebelum sama dia kan dari dulu kayak gitu. Walaupun pas sama dia nggak kayak gitu, tapi maksudnya pas sama dia aku tuh sejarang itu upload SG. Tapi maksudnya pas udah enggak tuh kayak aku jadi kayak upload SG apa yang aku mau. Terus aku udah nggak mikirin kata orang. Aku dari dulu kalau mau upload itu selalu nanya Yasmin atau Candika upload apa enggak, bagus apa enggak. Iya benar banget, ya kan? Dan aku nggak pernah lakuin itu lagi setelah putus. Dan Candika juga notice aku sekarang sampai kayak misalkan aku mau nanya, aku tuh langsung nanya aja ke orang. Misalkan aku waktu itu lagi mau ke kafe, aku ini kafenya ya, ini kayak ruang makan gitu, apa ya, pokoknya ada di Jakarta deh. Nah kita tuh diturunin Grab di sini di gang-gang gitu. Ini kafenya, ini ada rumah makan Padang gitu. Aku nyelonong masuk, aku nanya, terus di situ Candika kayak gitu. Aku lu sekarang udah berani gitu. So kayak iya sih, bener sih, kayak aku sekarang lebih pede. Antara mungkin karena aku udah pernah magang,
Terus aku di situ mah, tapi sebenarnya efek baiknya dia juga adalah dia kan udah kuliah, dia kerja kan. Jadi dia sama aku perbandingannya sangat jauh kan. Istrinya manja dan dia yang minta duit aja dia ngerasa nggak enak. Padahal itu orang tuanya. Menurut aku ya, aku di situ aja aku bilangnya, ya kan itu orang tuanya, minta aja nggak apa-apa. Tapi dia sampai kayak minjem ke temen dulu atau apa. Padahal orang tuanya punya usaha makan di Bintaro itu. Tapi aku kan bilang kayak, ya kan orang tuanya, kenapa nggak minta gitu. Gak enak karena aku nggak kuliah, jadi aku juga harusnya kerja gitu. Jadi menurut aku kan kayak, ya kan orang tuanya gitu. Tapi balik lagi, enggak lah, ada cowok mah nyari duit sendiri gitu. Terus di situ aku sempat yang kayak magang kali ya, tapi aku takut gitu. Tapi dia yakinnya kalau gak apa-apa nyoba aja orang, nanti juga biar tahu rasa kerja kayak gimana. Bapak kamu kerja tuh kayak gimana capeknya. Aku bener kan, aku ngerasain magang OTW jam 5 pulang jam 4 kayak capek banget, ngantuk banget. Terus aku kayak di situ sebenarnya di magang itu aku masih ditanya-tanya dia kayak gimana magangnya, capek nggak. Di situ kan kayak Oke, ngerti. Jadi sebenarnya mungkin dia tuh emang yang bikin aku nyaman sama dia mungkin karena dia tuh ngayomin aku sama dia tuh kayak aku bawel banget ya, dan aku tuh selalu cerita apapun. Dia tuh kayak ngedengerin. Terus dia bukan yang kayak anak seumuran kita yang kayak mini gitu. Terus hedon gitu. Terus kan kalau di seumuran kita cowok-cowoknya mungkin hedon gitu. Walaupun dia main motor sebenarnya, suka upload motor. Tapi penampilan dia sama kayak hidup dia tuh kayak ya apa yang dia lakuin ya sesuai gitu. Kalau yang kita lihat di sepantaran kita kan kayak dia masih pakai duit orang tua kan, jadi hedonnya ya pakai duit orang tua. Kalau dia emang dia kerja dan dia benerin motornya pakai duit dia, bukan duit orang tua gitu. Jadi kayak aku sebenarnya banyak ambil positif, walaupun negatifnya banyak juga. Mungkin kalau makanya itu kayak dari pasangan itu dia nggak cocok kalau dari pasangan. Tapi mungkin buat pelajaran aku tuh kayak, oh iya kerja tuh susah tahu. Ini orang tuanya tuh kayak gini tahu. Terus kayak iya benar, udah gede tuh malu tahu minta duit ke orang tua lagi. Terus kayak aku kan dia udah tiap hari telepon sama aku kan, otomatis dia tahu kan nama aku kayak gimana. Nama aku selalu kayak kan makan. Dan nama aku sampai di tahap ngasih makanannya ke kamar. Jadi kan dia tahu banget tuh istri manggilnya kayak gimana. Sampai kayak biasain jangan suka diantar. Aku bilang nggak mau, aku udah bilang nggak mau diantar, tapi mama aku maksa makan. Tapi sampai dia antar ke kamar gitu. Terus dan dia selalu bilang kayak jangan kayak gitu, kayak ya udah kalau udah tahu orang tuanya kayak gitu makannya sebelum disuruh gitu. Pokoknya dia sebenarnya kayak ngayomin, tapi kayak ya mungkin itu kayak pasangan tuh kurang banget, emang gak cocok aja mungkin karena dia lebih tua 2 tahun. Berarti dia 2003. Iya. 2002. Kamu 2004 kan? Oke. Jadi tadi Isti ngerasa setelah bersama dia, Isti lebih percaya diri, lebih mandiri gitu ya. Terus ngerasa mungkin bisa menghargai orang lain, orang tua gitu. Dampak negatifnya mungkin ada nggak dampak negatif dari putus itu? Karena dampak negatifnya itu apa ya, malah kayaknya pas pacaran deh kebanyakan dampak negatifnya. Kenapa tuh? Karena aku ingat gak aku DND itu dulu aku pacaran DND ya, jadi aku cuma mentingin notif dia doang. Dan pas nyalain stick. Tapi sebelum kamu pacaran kamu DND terus. Iya sih, tapi kan itu diketahui Paris juga kan. Iya. Nah itu pokoknya selama ada orang penting di hidup aku tuh kayak jadi kayak nggak mau, aku maunya jawabnya ini doang gitu. Sampai waktu itu nyalain strik sama temen-temen aku,
yang aku nyalain listriknya dia paling atas duluan, yang lain ya udah dia aku anggurin dulu, nanti aja temen aku yang colek gitu. Oke. Bucin ya. Iya itu bucin dulu. Bucin. Tapi yang mungkin yang negatif apa ya, selama habis putus nggak tahu sih ini negatif apa enggak, tapi aku sering keluar terus jadinya. tiap hari kayaknya. Gitu. Mas keluarnya tanpa agenda kah atau emang kayak cuma main aja? Jadi ngerasa nggak itu ya, mungkin cari kesibukan, cari biar nggak ingat-ingat lagi tuh. Karena biasanya dulu tuh kalau diajak main enggak mau pulang karena aku bisa teleponan gitu. Terus kalau sekarang ya udah main aja, orang nggak ada apa-apa juga gitu. Dan aku tuh jadi kayak aku jarang ngeliat negatifnya sih, aku malah sebenarnya ada sih kayak otomatis kan dia lagi deket nih sama yang baru waktu kemana-mana. Aku jadi kayak ngeliatnya kayak aku ngeliat cewek barunya kan, terus kayak kadang insecure, tapi sebenarnya nggak harus insecure kayak waktu itu Adini. Sebenarnya pas sekarang aku kayak nggak separah juga, maksudnya dari pakaian dia aja nggak setara sama jadi mungkin dulu karena ya masih panas aja, masih ada rasa yang panas gitu, jadi kayak panas banget. Jadi karena aku belajar kayak pas yang ada cewek baru dia yang si apa ini, aku ngerasa kayak ya udah, misalkan ada efek ada positifnya dari si cewek yang ini yang aku lihat kayaknya bagus nih gitu. Kayaknya aku tuh ngeliat cewek baru ya udah nggak bareng lagi sih sama si Arman. Tapi kalau waktu itu cewek ini tuh kayak suka baca buku ya. Nah aku jadi kayak sebenarnya bagus sih dia tuh gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak suka, jadi aku kayak nggak panas banget gitu loh. Orang ada yang positifnya juga. Mungkin waktu yang sama Dini karena aku nggak lihat dia gimana, jadi aku tuh kayak terlalu suka gitu. Iya benar. Padahal era aku kayak baca buku lagi kali ya, kan dulu kita SMP baca buku kan, novel. Aku tuh sampai kayak beli buku. Sebenarnya nggak tahu, aku malah banyak positifnya gitu. Oke. Apa ya? Aku bingung. Beneran bingung lagi. Apa? Beneran bingung. Kita tanyakan lagi nih ke hati Isti ya. Isti udah mau tetap putus atau enggak? Tetap putus. Udah yakin? Kalau itu? Udah yakin. Kalaupun dia hendak balikan lagi? Enggak. Karena apa? Sifat dia balik lagi. Aku tuh kuburan parah ya. Jadi yang kalau misalnya dia iming-iming aku nggak akan lagi. Enggak, udah waktu balikan juga udah. Udah. Jadi udah sempat nyoba. Itu aku putus 4 kali ya. Yang pertama aku, yang kedua aku, yang ketiga dia tuh gimana? Dia ngajak putus. Aku tuh selalu kalau berantem cuma aku aja putus. Dan dia udah, aku anggap itu putus. Tapi dia selalu kayak enggak mau iya gitu. Jadi kayak pas keempatnya ini dia mungkin kayak ya udah akhirnya ya udah sampai sekarang. Selain ini kan mungkin kalau di rumah ini kita ngebahas mungkin kalau istri kesepian di rumah gitu ya. Selain nonton, apa yang hal bisa Isti lakuin gitu untuk kedepannya biar dia nggak ngerasa kesepian lagi. Walaupun di rumah kan maksudnya ibaratnya kalau aku pribadi aku nggak ngerasa kesepian karena aku misalnya mungkin punya kerjaan rumah, terus punya tugas kuliah, terus juga suka ya nonton film atau YouTube gitu. Selain itu mungkin Isti bisa apalagi nih biar Isti kayak mungkin menurut saya dari cerita Isti tuh aku ngerasa kayak Isti emang cuma butuh biar Isti tuh gak kesepian di malam hari gitu. Apa? Yang aku lakuin. Yang Isti pikirin dari sekarang gitu untuk kedepannya. Tapi belum dilakuin. Belum, nggak apa-apa. Kan bisa
selanjutnya mungkin next. aku mau ikut organisasi kayak Nanda, tapi itu online. Iya, oh itu online. Nanda oh yang minggu enggak Offline kan, tapi yang mungkin Nanda tuh ada rapatnya lagi gitu. Nanda tuh ada lagi organisasi yang lain, tapi itu di online. Kayak misalkan dia Ngapain? bikin acara di Zoom gitu loh, kayak semacam kayak gitu. Aku mau kayak gitu, mau ikut kayak Nanda kayak gitu, tapi gitu. aku belum jadi sih, karena yang masih usaha itu, jadi kayak ya udah belum. Oke. Setahu aku ya kalau organisasi kayak gitu di Bogor ada, namanya Peduli Bogor. Tuh, terus juga kalau misalnya daerah-daerah kayak tertentu, dia biasanya itu sih kitabisa.com. Itu dia volunteer kita bisa. Iya, aku mau ikut volunteer. Iya, itu mungkin karena aku ngeliatnya Isti kan maksudnya gampang gitu ya untuk izin gitu. Mungkin iya bisa juga pengabdian ke luar daerah. Kayak Muti itu, lihat gak Muti? Yang ke Labuan Bajo gitu. Iya tuh. Biar istimewa. Oke, biar benar-benar lupa gitu, nggak ingat lagi, ya aku nggak menyalahkan istri pacarannya gitu, tapi mungkin sebagai teguran aja gitu, istri udah lewatin kayak gini kan. Kan istri nggak pacaran kan? Enggak kan, nggak HTS doang ya sih ya. Kalau aku pribadi, aku setelah melewati masa-masa itu, aku ngerasa abis itu tuh enggak, walaupun emang ada fase kesepiannya, tapi setelah itu ya udah enggak, jadi males jadi kayak males kenalan sama cowok baru gitu. Oke, kalau misalnya ngeliat cowok yang mungkin tipe kita gitu ganteng gitu, oke, nggak apa-apa. Tapi merasa untuk pacaran lagi tuh buat aku pribadi tuh kayak ya deh, kayak ribet banget nih, harus mikirin anak orang, harus harus overthinking anak orang, harus cemburu sama anak orang, harus nggak bisa deh gitu. Isti gimana? Isti sampai ilfil nggak sih ngerasanya sama dia? Nggak? Itu sebenarnya aku ilfil, tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak sekarang tuh bukan itu lagi, udah kayak ya udah gitu, misalkan dia mau nggak ngechat aku tenang, tapi kalau dia ngechat aku jadi kayak nggak tahu kenapa aku setiap ngechat, jadi ini udah seminggu nih udah ngechatan, karena aku blokan WA. Aku tuh dia kayak aku galau, aku kesepian, tapi aku tuh kayak tenang aja gitu, ya udah. Misalkan aku tahu yang bikin aku sakit hati, aku jadi nggak rempong atau gimana. Tapi kalau misalkan masih chatan dan aku tahu yang sesuatu yang bikin aku sakit hati, pasti aku jadi kayak uring-uringan gitu loh, karena ya lu masih ada di sini gitu, kenapa masih ada di sini? Kalau misalkan lagi ada yang baru atau gimana gitu. Oke. Mungkin kita jabarin lagi ya. Tadi kan Isti udah mungkin udah menemukan solusi. Belum ini? Sebenarnya udah sih, kayak kegiatan sebenarnya Isti udah tahu ya solusinya seperti apa. Mungkin Isti butuh divalidasi aja untuk diyakinkan gitu ya. Kayak misalnya, iya Ti kayak gini bagus, maksudnya jadi volunteer, terus cari kesibukan organisasi lain, atau mungkin ikut ini Ti seminar di online. Kayak Nanda mungkin, tapi kalau mungkin Isti belum dapat dapat menjadi panitianya, mungkin Isti bisa ikut dulu tuh Zoom ikutan acaranya, kegiatannya dulu. Kadang soalnya bisa jadi kayak gitu tuh dikasih tahu di kegiatan tersebut kalau bukan volunteer gitu. Jadi Isti udah yakin ya sekarang nih. Ya, menurut aku pun mau Isti waktu itu pacaran mau enggak, pasti itu udah takdir gitu ya, udah takdir lah ya, udah emang jalannya seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin ada dampak negatifnya dari Isti yang percaya diri sekarang, Isti yang mandiri, Isti yang lebih menghargai orang lain gitu.
diambil sisi baiknya, dibuang jauh-jauh sisi buruknya. Jangan menganggap semua laki-laki seperti itu, karena banyak mungkin istri ngeliatnya ih cowok kayak gini gitu, banyak tapi banyak juga di luar sana yang dijaga gitu, dijaga sama Allah untuk ya nanti gitu waktunya. Sekarang mungkin aku sih saya benar nggak kepikiran mati gitu Aku juga nggak kayak tapi kayak gimana ya. jadi kayak kadang kepikirannya tuh karena kalau misalkan ngerasa udah apa ya, bukan mandiri tapi apa ya bahasanya ya, udah dewasa. iya bisa jadi, tapi bahasanya bukan itu sih, tapi apa ya, gimana coba. kayak ngerasa pertama ini anak pertama kan, jadi kayak sebenarnya kayak gini tuh kayak harus dipikirin banget kan, karena aku tuh anak pertama, jadi kayak nggak mau yang terlalu lama banget atau yang terlalu cepet banget. Seenggaknya pas tengah-tengah. Umur berapa tuh kira-kira? Mungkin 25. Oke. Tapi kan ya, itu nggak kerasa kan tiba-tiba ada 25 atau gimana. Nah kadang itu sih. Aku 3 tahun lagi. Iya. Aku 25 tuh. Karena aku anak pertama ya, jadi kayak kamu udah ada kakak kamu kan, jadi kayak ini yang pertama, nanti kan tahu kan mau saudara aja gimana, jadi kayak gitu. Tadi apa sih pertanyaannya? Lupa. Astagfirullah. Tadi sampai ya ini belum kepikiran nikah. Oke. Iya, jadi aku tuh pribadi belum kepikiran untuk menikah dekat-dekat ini, karena apalagi setelah aku kuliah di BK ya, aku ngerasa jadi istri itu maksudnya yang mungkin nikah itu pahala ya, ibadah gitu, tapi untuk kita memahami orang lain yang kalau aku akan ibaratnya nanti nikah tuh nggak kenal sama suami aku. Nah itu tuh aku mikir kayak aduh susah banget nih, harus memahami, harus belajar, harus bukan memahami lagi, harus menerima semua kekurangannya gitu ibaratnya. udah nggak bisa lari lah. Gitu. Terus jadi ibu, jadi ibu tuh benar-benar ya aku tahu ya dari psikologi perkembangan itu tuh kayak anak umur segini harus gini, anak umur segini harus kayak gini gitu. Terus kita menjaga anaknya dari kan fase anak tuh kecerdasan anak aja itu udah diinin pas masih di kehamilan gitu ibaratnya. Jadi kayak waduh ini kayak susah banget nih, aku belum siap gitu. Jadi aku mikirnya oke, nanti aku kerja dulu baru nikah nanti lah, aku seburu-buru nanti. Sebenarnya aku juga kalau anak aku juga takut banget karena ngelihat teman-teman kampus aku ada yang buti. Jadi kayak buti. Oh iya. Jadi kayak gila, bayangin udah ngurus anak sampai gede ternyata dia nggak normal. Nggak mau, ya udah tuh kayak sakit hati banget pasti kan. Jadi kayak aku juga salah satu yang aku takutin punya anak adalah itu buti. Jadi kayak udah dididik dengan benar tapi nggak taunya ya kan itu pilihan anak kan kadang, tapi itu bukan pilihan sebenarnya, tapi kayak menurut orang-orang yang kayak gitu itu pilihan kan. Itu deket gak Mesti? Enggak. Itu dia deket sama Keja, tapi kayak ya udah kalau misalkan main dia ada kadang. Tapi dia nggak cerita kenapanya dia kayak gitu. Enggak, tapi dia pembahasannya masih itu sih, tapi kadang aku sempat menanya tapi kayak belum terlalu dekat kalau sama aku ya, kalau aja udah. Ya soalnya pasti kayak gitu kan ada faktornya ya. Ya sih sangat disayangkan ya, maksudnya ibaratnya manusia punya akal gitu untuk berpikir, untuk memilih gitu mana yang baik mana yang buruk, apalagi nggak usah kak yang kayak gitu ya. Sedangkan ya udah dikasih tanda-tanda kita ini cewek itu cowok, itu aja kayak benar-benar sangat disayangkan. Oke, terakhir nih, jadi ingin memvalidasi lagi perasaan istri.
Isti udah yakin yakin untuk melupakan, yakin untuk berubah keseharian Isti, mungkin untuk biar nggak ingat-ingat lagi ke si cowok itu gitu ya. Yakin? Asik. Oke, aku doakan semoga lancar deh. Karena cinta itu yang dibilangnya, cinta itu kalau apalagi itu Pak, menurut aku ya, semua cewek semua orang yang baru pertama kali pacaran gitu ya, pasti ada fase kayak gitu, nggak inget sama temen sama sekali. Pasti aku juga dulu kayak gitu kan, sampai aku ditegur sama Cikor. Iya, sampai ditegur sama Mbak Dayang itu. Aku pernah pasti di fase kayak gitu, pasti aku sekarang juga lagi di fase-fase itu. Tapi aku kaget sih sama Yasin. Tapi itu Yasin juga dulu katanya suka telepon midun, tapi sekarang udah enggak. Aku tuh kadang kayak sebenarnya aku nggak bisa nyalain Yasin gitu, karena aku dulu pas sama si Arpan ini sejujurnya dari maba sampai Januari kemarin, dan itu nggak ada yang tahu sama sekali. Orang-orang tahu itu pas sebelum putus lah. Dan selama itu aku tuh bucin, jadi aku DND terus aku kayak aku nggak apa-apa kok kalau nggak ada yang chat gitu, asal aku chat sama dia gitu. Ya aku ngerasain itu juga, jadi kayak aku bisa nyalain juga, tapi aku rada sedih aja kalau misalkan aku lagi butuh validasi buat aku lagi nangis, jangan cerita ini dulu dong, aku malas mikir gitu. Dan itu ya mungkin ya namanya manusia kan nggak bisa kita itu kan, walaupun dia itu. Jadi kayak aku kayak ya udah, aku nggak ambil pusing. Aku kalau lagi sedih ya udah aku ceritanya ke orang yang emang lagi pastinya sama kayak aku, kayak ke Chandrika gitu. Terus kalau Keja juga aku nggak yang kalau aku mau cerita aku langsung bilang. Kalau Keja nanya ya udah aku cerita, kalau enggak ya udah enggak gitu. Jadi kayak udahlah, sekarang kalau aku sedih udah aku tinggal repost TikTok. Aku kayak ya udahlah, aku kalau enggak aku di istihad ya kan, aku kirim video TikTok yang yaudah yang penting aku ngeluapin aja gitu biar nggak nangis dulu gitu. Mungkin selanjutnya kayak tadi ya pengalaman Isti yang ke Yeye itu, menurut aku sih ya Isti ke depannya bisa menolak lagi gitu ya. Mungkin dengan ya udah di ending aja dan udah awasin HP-nya dari Isti, karena pas ketika misalnya Isti lagi nangis, Isti lagi tidak, emosinya lagi nggak stabil lah ibaratnya gitu, sedangkan nggak, ya Isti nggak ada apa ya, ada kewajiban untuk menerima semua luapan emosi dari orang lain. Nantinya takutnya malah kalau Isti nelen emosi yang misalnya kan itu ya lagi marah sama cowoknya kan, dan itu lagi mau putus, jadi kayak oke ini lagi relate terus itu putus gitu. Jadi ya nggak perlu sampai yang kayak mungkin semua orang pasti mau jadi teman yang terbaik gitu ya, tapi nggak semua hal yang Isti harus telan sendiri gitu ibaratnya. Jadi mungkin besok-besok kalau ada kejadian seperti itu lagi, Isti bisa menolak, atau misalnya kalau ya emang Isti nggak enak untuk nolaknya, ya udah Isti DM dia, atau kayak jadinya biar dia tuh ngerasa kalau walaupun Isti nggak bales tapi ya emang orangnya lagi nggak, Isti lagi aktif aja HP-nya gitu. Oke. Ya, terakhir nih aku mau nanya kesan dari kegiatan hari ini, pesan sama harapan. Kesan tuh kesan kegiatan hari ini, kesan kayak aku gimana? lebih plong sih, alhamdulillah, karena sebenarnya aku mau cerita emang jadi kayak emang Isti aku lihat sih juga butuh validasi aja, butuh teman cerita iya. aja. Aku selalu bilang ke Chandrika, Chan kalau gue cerita gue tuh cuma butuh validasi, Chan. Lu nyaranin apapun menurutku pasti gue nggak ngedengerin, Chan. Mau lu bilang dia brengsek atau gimana pun gak bisa. Lu mau nyaranin gue gimana pun
nggak bisa. Sekarang cantiknya cuma ngatain aku doang. Jadi kayak dia nggak cerita. Ya udah aku cuma dikata-katain tapi aku kayak ya udah emang bener kok gitu. Jadi aku cuma sebenarnya sejujurnya aku cuma butuh dengerin doang. Solusi mah aku tahu sendiri gitu. Nah kayak Tias tadi ini kan. Terus kalau buat pesannya boleh buat istri, boleh buat siapa aja di lo. Pesannya apa? Buat kamu deh. Buat aku di sini aku sendiri. Iya, buat kamu sendiri. Mungkin aku harus lebih sayang sama diri aku sendiri dulu. Karena aku benar-benar kalau aku menurut aku ya, walaupun mungkin ada orang yang ngerasa atau nggak ngerasa, aku tuh sayang ke temen sama sayang ke diri kamu, tidak aku dan sayang aku ke mungkin cowok itu bisa lebih besar ke temen sama ke pacar daripada ke diri aku sendiri mungkin. Jadi kayak susah sebenarnya. Jadi aku selalu mikirin orang, tapi aku sebenarnya nggak mikirin diri aku sendiri. Nah aku pas ada putus jadi aku ngerasa aku banyak belajar dan aku juga dapat pesan kan dari siapa ini kayak yang apa nolak mah nggak apa-apa, orang lagi nggak bisa kok, emang teman semua selalu bisa juga. Jadi kayak aku juga iya sih sebenarnya kayak ya udah teman mah kita tolak juga nggak apa-apa kok, orang sebenarnya dia juga pernah nolak kita kan. Dia kayak pesan aku buat diri aku sendiri, semoga bisa lebih nyayangin diri aku sendiri dulu daripada ke orang lain gitu. Oke, harapan ke depan tahun depan semoga aku udah lulus. Amin. Kita udah lulus. Amin. Dan langsung dapet kerja. Amin. Bukan magang lagi please. Kalau magang sekarang udah nggak berbayar ya? Dibayar katanya sekarang ada bisa boleh berbayar. Udah, tapi maunya kerja jangan magang lagi please. Terus semoga kita juga selalu dicukupkan oleh duit kita. Karena sekarang kebahagiaan ini bukan cowok lagi. Iya benar. Duit udah. Pokoknya semoga karena dapat gaji sendiri tuh kayak enak banget kan. Iya benar. Semoga kita karena nanti bisa jempah sendiri gitu. Semoga kan nanti kita bisa membeli apapun dengan duit kita sendiri. Amin. Ya udah terakhir. Udah sih kegiatan hari ini. Terima kasih Isti sudah mau. Terima kasih Tes. mau diajak aja curhat nih kegiatan pasal individu. Ya, bye.